Sobat-sobat budaya, selamat malam, Rahayu. Kali ini saya ingin membahas tentang mantram Hong, karena banyak juga yang belum tahu apa itu mantram Hong. Saya ingin menjelaskan secara singkat, mudah-mudahan dapat dimengerti. Ya, pemahaman mantra Hong adalah interpretasi yang dapat dimengerti dalam konteks aksara Jawa. Konsep yang secara simbolis dalam aksara Jawa itu merupakan filosofis dari Sangkan Paraning Dumadi. Dalam konsep ajaran sastra Jendra mengacu pada pemahaman tentang asal-usul, keberadaan, tujuan hidup manusia hingga akhirnya berpulang atau kematian, ya. Nah, Ho aksara awal dari Caraka Hono Caraka, ya, melambangkan permulaan, sumber segala sesuatu atau asal mula. Dalam konteks spiritual ini sering dikaitkan dengan energi penciptaan atau keberadaan ilahi yang memulai segala sesuatunya sehingga semesta itu ada. Ini Ho, ya. Nah, kemudian Ngo itu aksara terakhir yang melambangkan tujuan akhir atau kesempurnaan. Ini bisa diartikan sebagai kembali ke sumber atau pencapaian pencerahan. Maka setelah digabungkan Ho dan Ngo menjadi Hong dengan tarikan napas yang panjang, ya. Di dalam ajaran sastra Jendra, falsafah Sangkan Paraning Dumadi juga merupakan tuntunan akhlak yang harus dipahami, dilaksanakan seperti halnya ibadah. Salah satu caranya adalah juga dengan olah rasa, memahami kehidupan menuju keimanan yang benar agar dapat terlaksananya jumbuhing kawula Gusti. Nah, kembali kalau kita analogikan matahari sebagai Tuhan dan kita semua cawan-cawan yang berisi air, permukaan cawan ada matahari kecil dan garis lurus itu disebut suksma, ya. Roh suci bisa berhubungan dengan Tuhan yang dianalogikan matahari, meniti melalui suksma sejati, meningkat terus. Itulah sebetulnya ibadah yang harus ditempuh untuk menuju jumbuhing kawula Gusti. Ini perumpamaan yang sederhana tapi cukup mudah untuk dimengerti. Nah, meditasi adalah salah satu bagian pokok dari olah rasa itu. Olah rasa, ya, secara harafiah berarti melatih rasa atau melatih perasaan. Dan ini merupakan bagian integral dari tradisi spiritual Jawa yang menghasilkan apa yang sering disebut kawruh, pengetahuan. Nah, jika kita mengalami pengalaman mistik menjadi kawruh laku, itu menjadi catatan hidup. Olah rasa itu bertujuan untuk, ya, satu, meningkatkan kesadaran diri. Jadi melalui meditasi, individu berusaha untuk mengenal dan memahami diri sendiri dengan lebih mendalam, dan proses ini melibatkan penyelaman ke dalam batin untuk menemukan hakikat diri yang sejati. Dalam konteks Jawa, memahami diri sebetulnya juga langkah awal untuk memahami Tuhan, mengenal Tuhan Gusti Kang Maha Kuwasa. Nah, tadi satu, yang ini yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Otomatis olah rasa itu akan mendekatkan kita dengan perenungan-perenungan yang
dekat atau mendekat kepada Sang Pencipta. Maka kita mencari pencapaian ketenangan batin, kejernihan pikiran. Nah, seseorang dapat merasakan kehadiran ilahi lebih kuat. Ini menciptakan hubungan yang lebih intim dan personal dengan Tuhannya. Yang ketiga, untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dengan alam. Olah rasa juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara aspek fisik, mental, dan spiritual. Dalam tradisi Jawa, keseimbangan ini dianggap penting untuk mencapai hubungan yang harmonis alam semesta, ya, dengan diri kita. Nah, yang keempat juga, olah rasa ini adalah merupakan pembersihan batin. Jadi dengan meditasi itu akan membersihkan batin dari pikiran negatif, emosi yang mengganggu, sifat-sifat yang merugikan akan bersih, ya. Nah, hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan dapat merasakan dan memahami petunjuk-petunjuk ilahi. Jadi sukmo sejati berubah menjadi suksmo kuwasa. Kita menangkap Rohul Kudus. Inspirasi-inspirasi itu tuh melewati suksmo kuwasa. Dalam agama Roh Kudus, ya. Nah, meningkatkan ketajaman rasa spiritual itu tadi, yang kelima nih, merupakan satu latihan meningkatkan kepekaan dan ketajaman. Rasa kita semakin tajam, peka terhadap tanda-tanda wahyu ilahi, serta lebih mampu menangkap intuisi atau firasat-firasat yang berasal dari dimensi-dimensi lain atau dimensi spiritual yang lain, ya. Nah, dalam keseluruhan praktek olah rasa ini ada keyakinan bahwa setiap orang memiliki spark, ya, atau sensasi tebaran cahaya, semacam wahyu atau percikan ilahi ke dalam diri kita, ya, sering disebut dengan mendapatkan kecerdasan semesta. Maka biasanya orang yang rajin meditasi pasti cerdik, mudah menghadapi persoalan, dan bisa cepat untuk menjawab satu persoalan, ya. Nah, penggunaan dalam praktek spiritual saat meditasi, mantra Hong, ya, itu diucapkan dengan konsentrasi penuh agar dalam praktik meditasi atau ritual spiritual dapat menyeimbangkan energi dalam diri dan menyelaraskannya dengan alam semesta, ya. Cara ada satu, ya, dengan visualisasi. Saat mengucapkan mantra Hong, itu kita memusatkan pikiran pada teleng cipta, ya, serta memvisualisasikan, membayangkan keluasan ruang angkasa, misalnya semesta yang luas, cakrawala pantai, semua ruang yang tak terbatas. Bayangkan, imajinasikan itu. Nah, kemudian juga Hong sebagai mantra penyucian itu juga digunakan dalam membersihkan diri serta pembersihan tempat atau ruang di mana mantra ini bisa diucapkan berulang-ulang, atau untuk membersihkan energi negatif agar lingkungan itu menjadi harmonis, ya. Nah, kemudian koneksi dengan alam, ya, itu jelas sekali saat melafalkan mantra Hong.
ada kepercayaan kuat terkoneksinya manusia, alam, dan kekuatan-kekuatan spiritual yang ada di dalam dunia ini. Ya. Maka mantra Hong juga memiliki aspek psikologis yang sangat penting, yaitu mendapatkan kesadaran universal. Ya. Mantra Hong mengajak kita semua untuk menyadari bahwa manusia adalah bagian dari siklus kehidupan alam semesta. Nah, ini dapat membantu memperluas kesadaran, ya, dan mengurangi egoisme. Karena kita mengingat bahwa individu atau kita ini adalah bagian kecil saja dari keseluruhan yang ada di jagat gede. Nah, bagaimana mendapatkan keseimbangan energi itu? Nah, secara teratur, ya, kita melakukan satu meditasi atau ritual itu Hong perlu disebutkan untuk menyeimbangkan energi dalam tubuh dan pikiran agar ada rasa damai dan harmoni. Ya, ini juga bermanfaat untuk menghadapi stres, ketidakseimbangan emosional. Nah, kemudian juga Hong akan dapat membantu menemukan suatu pencerahan, yaitu kembalinya sesuatu ke sumber hidup. Jadi falsafah di balik mantra Hong ini juga mencakup perjalanan spiritual menuju pencerahan, di mana seseorang berusaha untuk kembali kepada keadaan kesempurnaan yang menyatu dengan sumber ilahi. Nah, penggunaan mantra ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu, baik untuk meditasi harian, upacara atau ritual-ritual dalam bentuk spiritual, atau sekadar sebagai pengingat akan koneksi kita dengan jagat gede atau alam semesta. Nah, kesimpulan kita, ya, kesimpulan yang saya ingin utarakan, jika penggunaannya secara tepat, mantra ini perlu dihayati sebagai pelampiasan dari rasa pasrah diri. Nah, ini untuk merasakan kembali kepada ketiadaan. Jadi kita bersiap untuk bahwa kita bisa kembali kepada ketiadaan dengan sempurna. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan singkat ini cukup bisa dimengerti. Terima kasih, salam budaya, Rahayu.